Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa dari jurusan Tadris Kimia, kelas Kimia A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini kartu tanda identitas saya. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang kitab Ta'lim Muta'alim untuk memenuhi tugas UAS lisan kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati, bab fasal yang menerangkan tentang mengenal atau mencari faedah. Wayam bagi, dan semestinya an yakuna tolabul ilmi, hendaklah bagi para pelajar mustafidan, mengambil faedah fi kullil waktu, dalam setiap waktu, hatta, sehingga yahsula, bisa meraih, lahul fadlu, bagi para pelajar, yaitu keutamaannya, wa thariqul istifadati, dan cara mengambil faedah, an yakuna, hendaklah, ma'ahu, ada bersamanya para pelajar, fi kullil waktu, dalam setiap waktu, mihbaratun, hatta, membawa tinta, yaktuba, sehingga dia bisa mencatat, ma yasma'u, apa yang dia dengar, minal fawaidil ilmiyati, dari faedah-faedah ilmu tersebut. Qilan, dikatakan, man hafidho farro wa man kataba syai'an. Man hafidho, siapa saja yang dikatakan, farro, pasti hilang, waman kataba, dan siapa saja yang telah menulisnya, syai'an, korro, apapun, maka tidak akan hilang. Wakilan, dan dikatakan, al-ilmu ma yukhadhu min afwahir rijali li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'una. Al-ilmu, ilmu itu, ma yukhadhu, apa yang diambil, min afwahir rijali, dari kata-kata orang, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yahfazuna, telah memperhatikan, ahsanu, yang terbaik apa saja, ma yasma'una, apa yang dia dengar, wa yakuluna, dan mereka akan berbicara, ahsana ma yahfazuna, yang terbaik apa saja yang mereka hafalkan. Nah, jadi di bab ini, yang di bait pertama ini, yaitu menjelaskan tentang bagi para pelajar itu seharusnya menambah ilmu setiap hari agar dapat kemuliaan. Nah, dan juga harus selalu membawa buku dan pulpen. Nah, untuk menulis ilmu yang bermanfaat yang ia dengar di setiap harinya. Nah, jadi itu kayak, karena ilmu yang dihafal itu tuh kayak suatu ketika bisa lupa. Nah, apa yang mereka dengarkan bisa lupa kayak gitu. Makanya kenapa mereka diwajibkan untuk membawa pulpen dan buku supaya untuk dicatat. Nah, sedangkan ilmu yang ditulis itu akan tetap abadi. Nah, ada orang yang berkata, al-ilmu ma yukhadhu min afwahir rijali li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yakuluna ahsana ma yahfaduna. Nah, yang artinya itu, ilmu itu suatu yang diambil dari mulut orang-orang pandai atau orang-orang pintar, karena itu menghafal baik-baik yang mereka dengar. Kayak itu, mereka itu pandai menghafal baik-baik yang mereka dengar itu. Nah, dan mengatakan dengan sebaik-baiknya yang mereka hafal. Begitu. Nah, selanjutnya, wasami'tu syaihan Ustadz Zainal Islamil ma'rufa bil Adibil Mukhtar. Nah, wasami'tu, dan saya pernah mendengar, syaihan, kepada seorang syekh, al-Ustadz Zainal Islamil ma'rufa bil Adibil Mukhtar. Nah, itu tuh kayak syekh
Ustadz Zainal Islam Ma'ruf bil Adabil Muhtar. Yaqulu, dan beliau berkata, Qala Hilal ibnu Yasirin ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Hilal ibnu Yasir, ra'aitu, saya melihat Nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu li ashabihi syai'an, yaqulu bersabda, li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, syai'an sesuatu, minal ilmi dan daripada ilmu, wal hikmati dan hikmah. Fakultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah a'idli ma qulta lahum. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli, ulangilah untukku, ma qulta, apa yang telah engkau katakan, lahum, kepada mereka. Nah, jadi itu Hilal bin Yasir berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, sudihlah engkau mengulangi apa yang engkau katakan kepada kami. Nah, faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, hal ma'aka mihbaratun? Fakultu, ma ma'i mihbaratun? Hal ma'aka, bersamamu pulpen, mihbaratun, apakah ada bersamamu pulpen? Jadi itu kayak, apakah ada pulpen bersamamu? Apakah kamu membawa pulpen? Membawa. Fakultu, lalu saya menjawab, lalu Hilal menjawab, ma ma'i mihbaratun, tidak ada padaku tinta itu. Nah, si Hilal itu tidak membawa tintanya, tidak membawa pulpen. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi, faqala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufarikil mihbarata, janganlah kau meninggalkan pulpen, mihbaratatun pulpen. Fa innal khaira, karena sesungguhnya fiha, ada pada pulpen, wa fi ahliha, dan pada ahli pulpen, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nah, jadi di sini tuh kan tadi kan kayak Hilal bin Yasir itu berkata kepada Nabi, pernah bersabda, ya Rasulullah, sudahlah engkau mengulangi apa yang Tuhan katakan kepada kami. Nah, dan kemudian Rasulullah itu menjawab, Rasulullah bersabda, apakah engkau membawa tinta, ya Hilal? Nah, Hilal menjawab, aku tidak membawa tinta, ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ya Hilal, janganlah kamu meninggalkan tinta, karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang yang memilikinya hingga kiamat. Jadi Rasulullah itu mengatakan, janganlah kamu lupa membawa tinta, karena kebaikan itu ada pada tinta tersebut dan ada pada orang yang memilikinya hingga kiamat. Begitu. Nah, selanjutnya, wa waswa sadaru syahidil Husamuddini ibnahu Syamsaddini an tahfadhu kulla yaumi syai'an yasirun minal ilmi wal hikmati, fa inna yasirun wa an qaribin yakuna katsirun washtara. Nah, wawaswa, dan tidak berwasiat, dan telah berwasiat, as-sadru syahidi Husumaddini. Nah, yang mulia, kayak ini kan ada Saudara Syahid, itu tuh nama orang. Saudara Syahid Husam ibnahu, kepada anaknya, Syamsaddini, yaitu Samsudin,
antahfadho, hendaklah engkau menghafalkan kulla yaumin, setiap hari, syai'an yasiron, sesuatu yang ringan, minal ilmi, dan daripada ilmu, wal hikmati, dan hikmah yang dia hafal. Fa innahu yasirun wa an qaribin, karena sesungguhnya hal itu yasirun, akan memudahkan, wa an qaribin, dan dalam waktu yang dekat, yakunu katsiron, akan menjadi banyak. Nah, jadi Sodru Syahid Husam ini berpesan kepada putranya yaitu Samsudin supaya menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah setiap harinya. Karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari hal-hal kecil atau hal-hal yang sedikit. Makanya Sodru Syahid Husam ini berpesan kepada anaknya supaya menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah. Selanjutnya, washtaro Isam ibni Yusufa qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hali fal umru qasirun wal ilmu katsirun. Nah, washtaro, dan telah membeli Isam ibni Yusufa, Isyam bin Yusuf, kasih qalaman, sebuah pulpen, bidinarin liyaktuba, dengan harga 1 dinar, supaya dia bisa menulis ma yasma'u, ya apa saja yang akan dia dengar, fil hali, pada waktu itu, fal umru, karena umur itu, qasirun, pendek, wal ilmu katsirun, sedangkan ilmu banyak sekali. Nah, jadi di sini itu ada seorang sahabat yang bernama Isyam bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar untuk mengaji, karena beliau itu sudah tahu bahwa umur manusia itu pendek, sedangkan kalau ilmu itu amat banyak. Nah, si Isyam ini membeli sebuah pulpen itu untuk menulis dan supaya bisa tulisannya itu sampai keinget ke dia. Makanya dia membeli pulpen. Terus karena dia juga tahu umur manusia itu bakalan pendek, sedangkan kalau ilmu itu bakalan panjang dan tiada batasnya. Nah, selanjutnya fayambaghi an la yudayyi'al awqata was-sa'ati wa yaghtanimal layali wal khalawatil. An Yahya bin Mu'adz ar-Razi annahu qala lailu tawilun fala tuqassirhu bima namika wan naharu mudhi'un fala tuqaddirhu bi asamika. Fayambaghi, dan semestinya, an la yudayyi'a, untuk tidak menyia-nyiakan al awqata, kepada waktunya, was-sa'ati, dari kesempatan-kesempatan, wa yagtanima, hendaklah menggunakan, layaliya, waktu malam, wal qalawati, dan waktu senggang, dan waktu senggang. Nah, di sini tuh oleh karena itu si Isyam bin Yusuf ini tidak mau menyia-nyiakan waktunya sesaat pun. Dia gunakan waktu malamnya itu untuk mendalami ilmu-ilmu agama, kayak seperti belajar mendalami ilmu agama kayak gitu. Nah, an Yahya bin Mu'adz ar-Razi annahu qala laili. An Yahya bin Mu'adz ar-Razi, dari Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi, annahu qala laila, annahu, bahwa beliau pernah berkata, al-lailu, malam itu, tawilun fala tuqassirhu, tawilun adalah malam yang panjang, fala tuqassirhu, maka janganlah kamu, bimanamika, memendekkannya, wan naharu, pada siang itu, mudhi'un fala tuqaddirhu,
bersinar, maka janganlah kamu mengotorinya biasa mika dengan dosa-dosamu. Nah, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi ini beliau pernah berkata, pada malam itu amatlah panjang, maka janganlah kamu habiskan untuk tidur di siang untuk tidur. Nah, pada siang hari itu terang benderang, maka janganlah kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Nah, jadi maksudnya itu pada waktu malam hari kan waktu malam yang panjang, maka gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang seperti kayak mendalami ilmu agama, untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Nah, sedangkan kalau di waktu siang hari, yaitu pada waktu terang benderang itu, kayak janganlah kamu itu untuk melakukan hal-hal yang berdosa atau bisa membuat kamu dosa. Carilah hal-hal yang berguna atau bermanfaat lainnya. Nah, lanjut. Wa yanbaghi an yahtanimal syuyukha wa yastafidu minhum wa laysa kullu ma fata yudraku. Wa yanbaghi, dan semestinya, an yahtanima, hendaklah syuyukhan kepada syekh-syekh, wa yaktafidu, dan mengambil faedah pelajar, minhum, kembali lagi ke syekh ya, minhum syekh-syekh, walaisa, karena tidak bisa, kulluma, segala sesuatu, ma fata, yang telah lewat, yudraku, bisa diketahui lagi. Kama qala ustaduna Syekhul Islami rahimatumullah. Kama qala, sebagaimana telah berkata ustaduna, guru kita atau ustadz kita, Syekh Islam rahimatumullah, fi masyiatihim, dalam kitab masyihatnya. Kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhbartuhu wa aqulu ala hadzal fauti munsyian hadzal baiti. Nah, kam min syaikhin kabirin, banyak sekali orang tua, fil ilmi wal fadli, yang memiliki ilmu keutamaannya, wal fadli, keutamaannya, adraktuhu, yang saya temukan, wa mastakhbartuhu, dan apa-apa yang saya dapatkan, wa aqulu, dan saya berkata, ala hadzal fautil munsyian, ala hadzal fautin, atas ketertinggalan ini, munsyian, aku gubah, hadzal baita, syair ini dengan baik. Syi'run, dari syair. Nah, jadi harusnya itu bagi para santri harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulamanya atau para guru-gurunya agar digunakan untuk menimba pengetahuan dari mereka. Kayak itu untuk menggali pengetahuan-pengetahuan atau pelajaran-pelajaran yang telah diberikan pada guru-guru mereka. Karena kesempatan yang baik itu apabila telah hilang, tidak akan dijumpainya lagi. Jadi itu kayak kesempatan yang, itu kan kesempatan yang baik ya. Kalau misalkan kita tidak melaksanakannya atau tidak melakukannya, maka kayak kesempatan itu tuh akan hilang. Nah, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Syekhul Islam dalam kitab masyihatnya, yaitu kamin syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhbartuhu wa aqulu ala hadzal fauti musyi'an hadzal baita. Yang artinya banyak sekali guru besar yang haus akan ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai, namun aku tak memperoleh kebaikan dari mereka. Nah, atas keteledorannya ini aku gubah sebuah syair, atau beliau ini kayak membuat syair gitu. Nah, syairnya yaitu lafan alal fauti talaki la'fan makulu mafata wa yafna yulfi.
Nah, lahfan ala qautil talakin lahfan. Sayang 1000 sayang ala fautit talaki atas keterlambatan pertemuannya. Ma kullu ma fata wa yafna yulfin. Ma kullu ma apa saja yang telah lewat fata wa yafna yulfi, jika tidak yang telah hilang bisa diraihnya lagi. Nah, jadi apa artinya sesungguhnya beliau itu menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahannya. Setiap sesuatu yang telah hilang itu akan bisa dijumpainya lagi. Nah, di sini Sayyidina Ali berkata, qala Aliyun karamallahu wajha. Qala berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmi lillahi ta'ala hizyan wa hasaran. Nah, idza kunta apabila kamu fi amrin berada dalam satu urusan, fihi fakun fihi maka dia melangkahimu di sana, wakafa dan cukuplah bil i'radi berpaling, an ilmi dari ilmu lillahi Allahu ta'ala dari ilmu Allah ta'ala, hizyan wa hasaron dan penyesalan penyepeleannya. Nah, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an ini berkata, bila kamu berada dalam suatu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah. Maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam ataupun siang. Jadi Sayyidina Ali ini berkata, bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Dalam kehinaan dan kerugian itu akibat kalau misalkan kita mengalami kehinaan dan kerugian itu, kita itu akan berakibat berpaling dari ilmunya Allah. Maka berlindunglah, maka memintalah perlindungan dari Allah pada malam ataupun siang hari. Lanjut, wasta'idz billahi minhu lailan wan naharon. Wasta'id dan mintalah perlindungan yang saya jelaskan tadi bisa menyangkut ini ya. Billahi kepada Allah, minhu lailan wan naharon di waktu malam dan siang hari. Wala budda li talibil ilmi min tahammuli masyaqati wal madalata. Fi talabil ilmi wat tamaluku madmumun ila fi talabil ilmi fa innahu la budda lahu minat tamalluki li ustadi wasyuraki wasyurakai wal ghairihim lil istifadati. Nah, wala budda dan semestinya li talabil ilmi bagi para pelajar atau para siswa min tahammulil masyaqati dari memikul kesulitan, wal madallata dan bersabar menghadapi kehinaan, fi talabil ilmi pada waktu mencari ilmu, wat tamaluku dan tamaluk itu madmumun ila fi talabil ilmi adalah tercela, ila fi talabil ilmi kecuali di dalam mencari ilmu. Fa innahu la budda lahu minal tamalluki, fa innahu karena sesungguhnya bagi para pelajar la budda lahu tidak boleh tidak bagi pelajar minat tamalluki mencari muka, lil ustadi kepada ustadznya, wasyurakai wa ghairihim dan selainnya dan teman-temannya, lil istifadati untuk mendapatkan faedah. Nah, jadi
di sini bagi para penuntut ilmu itu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mereka sedang mencari ilmu. Jadi kita tuh harus kayak lebih kuat, lebih sabar lagi menghadapi segala ujian yang ketika kita sedang mencari ilmu gitu. Nah, di sini kan ada kata tamaluk. Tamaluk itu artinya mencari muka, atau kalau bahasa ininya kayak ya mencari muka gitu. Nah, itu tuh sebenarnya itu tuh perbuatan yang tercela. Nah, kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Nah, jadi kalau dalam urusan menuntut ilmu itu kita kita nggak apa-apa mencari muka kepada guru kita, karena itu tuh perbuatan yang diperbolehkan. Nah, karena menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah dari gurunya dan teman-teman belajar atau sebagainya. Nah, kita kan kalau menuntut ilmu kan kayak tidak bisa terpisah belajarnya dengan guru kita atau belajar masing-masing, karena kita belajar, contohnya kayak seperti kita belajar kitab kuning. Nah, dia belajar kitab kuning ini kan harus ada gurunya. Kalau semisal kita belajar tidak ada gurunya, itu tidak akan boleh, nanti bisa mengundang kayak ya pasti berbeda tapi berbeda gitu, nanti kayak ada pandangan lain gitu. Makanya kita kalau misalkan belajar itu harus ada gurunya. Nah, lalu qilan dikatakan al-ilmu izzul la dulla fihi la yudraku ilal bidulin la izza fihi. Dikatakan al-ilmu, ilmu itu izzu la dulan, maka tidak mulia, fihi, di dalamnya ada kehinaan, la yudroku, tidak bisa diketahui ilmu itu, illa bidulin, kecuali dengan menghinakan diri, la izza fihi, tidak ada kesombongan pada diri kita. Nah, jadi dalam menuntut ilmu ini ada yang berkata ilmu itu luhur atau mulia, tiada hina padanya. Jadi tidak ada kehinaan dalam ilmu tersebut. Namun ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan merendah. Nah, jadi kayak misal kita tidak merendahkan diri atau tidak tidak, kalau dalam mempelajari ilmu itu tidak tergesa-gesa, kita tetap merendah diri, tidak sombong. Nah, maka itu tuh kita bakal dapat kemuliaan dari ilmu tersebut. Nah, qala qailun, sebuah qala qailun, orang yang berkata, ada sebuah penyair yang berkata, arola kana nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izza hatta tudhilaha. Arolaka, saya pernah melihat kepadamu, nafsan, seorang diri, tashtahi, yang semangat, antu'izzaha, untuk memuliakannya, falasta, tapi tidaklah kamu, tanalul izza, bisa meraih kemuliaan itu, hatta tudhilaha, karena kamu seharusnya kamu merendahkan diri. Nah, jadi di sini tuh ada penyair berkata, aku tahu kamu itu bernafsu ingin menjadi orang yang mulia, namun kamu itu tidak akan memperoleh kemuliaan selama kamu menghinakan diri sendiri. Jadi kita itu dalam penyair itu kan berkata, aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang yang mulia. Ada seseorang yang ingin menjadi mulia dalam menuntut ilmu, namun dia itu tidak akan memperoleh penyair itu berkata, dia itu tidak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan diri. Jadi
kalau kita sedang menuntut ilmu itu seharusnya kita tidak boleh menghinakan diri atau bersikap sombong atau eh, apa sih ya bersikap sombong gitu. Jadi kita itu kalau menuntut ilmu harus merendahkan diri, harus tidak sombong supaya ilmu itu juga bermanfaat dan menghindarkan dari segala persoalan yang buruk. Nah, sekian dari saya dalam membaca dan penjelasan kitab kuning ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.